Pernah nggak lu udah semangat banget mau investasi nih? Uang udah ada, semangat udah ngumpul, tapi lu malah bingung. Nanya ke diri sendiri, tujuannya apa ya? Kayak lu mau jalan-jalan tapi nggak tahu mau kemana. Udah siap di mobil, malah keliling nggak jelas. Atau endingnya rebahan lagi. Di video ini, gue bakal kasih tahu gimana caranya nentuin target investasi buat bantuin lo bikin perjalanan finansial yang lebih jelas, lebih fokus, dan optimal hasilnya. Pada suatu hari, mumpung lagi libur, lo jadi pengen pergi liburan. Tapi lo belum tahu mau pergi kemana. Lo udah masuk mobil, tapi malah keliling-keliling gak jelas karena belum punya tujuan. Atau akhirnya lo malah jadi mager, terus rebahan seharian di rumah karena gak tahu juga mau kemana. Bandingin kalau lo misalnya udah punya tujuan mau liburan kemana. Lo bisa nentuin rutenya lewat mana, mau naik apa, mesti nyiapin apa aja, terus berapa lama waktu tempuhnya. Anggaplah lo jadinya mau memutuskan untuk liburan ke Yogyakarta. Lo bisa milih mau naik pesawat, kereta, atau mau bawa mobil. Anggaplah lo jadinya mutusin berangkat naik mobil. Maka lu akan buka Google Maps, set titiknya ke tempat yang lu mau tuju, terus pilih deh mau lewat rute yang mana. Lu jadi bisa tahu berapa jauh jaraknya, berapa lama durasi perjalanan yang akan lu tempuh, dan ngitung juga berapa budget yang perlu dikeluarin. Nah, kurang lebih proses ini mirip kayak nentuin target investasi. Dengan punya tujuan investasi, lo bisa lebih mudah ngatur strategi untuk mencapai target-target yang lo mau dengan optimal. Lo tahu berapa lama waktu yang diperluin, berapa budgetnya yang perlu disisihkan, dan menentukan strategi yang sesuai sama kebutuhan lo. Punya tujuan juga ngebantu kita untuk bisa mengatur emosi dalam investasi. Kalau lo nggak tahu tujuannya apa, ketika market lagi turun, bisa jadi lo bingung harus hold, jual, atau beli lagi ya. Atau bahkan lo jadi harus buru-buru jual karena panik dan ngelihat orang lain ngelakuin hal yang sama. Padahal keputusan yang emosional justru bisa bikin rugi dalam jangka panjang. Minimal kalau kita punya target investasi, kita jadi punya motivasi yang jelas dan bisa memetakan gimana caranya buat nyampe ke sana. Jadi kita nggak kayak orang yang mau liburan tapi nggak punya tujuan tadi. Terus akhirnya balik lagi deh rebahan di rumah, nggak jalan ke mana-mana. Untuk nentuin target investasi ini, cara paling pertama yang perlu lo lakukan adalah tanya sama diri sendiri. Uangnya mau buat apa dan perlu berapa banyak. Dari sana, lo bisa tentuin jangka waktu yang diperlukan. Biasanya, target investasi ini dibagi 3 berdasarkan waktunya. Yang pertama short term atau jangka pendek. Biasanya dicapai dalam 3 atau 12 bulan. Targetnya biasanya nggak terlalu gede dan waktunya nggak terlalu panjang. Misalnya biaya untuk pernikahan, beli gadget baru, nambahin DP rumah, atau tujuan lain yang perlu lu capai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk ngejar target ini mungkin saham jadi tidak cocok karena apapun sangat bisa terjadi dalam jangka pendek. Siapa tahu ada virus lagi yang menyerang di bulan depan atau terjadi bencana alam.
atau ada masalah geopolitik. Karena semua itu dapat mempengaruhi pasar modal dalam jangka pendek. Sehingga mungkin instrumen investasi berupa deposito atau obligasi negara yang durasinya pendek di bawah 1 tahun bisa jadi pilihan karena relatif lebih stabil. Ya, meskipun imbal hasilnya nggak seberapa sih jika dibandingkan dengan inflasi dan penurunan nilai rupiah. Tapi setidaknya uang kita tumbuh dalam jangka pendek. Yang kedua, medium term atau jangka menengah, sekitar 1-5 tahun. Selain waktunya lebih lama, jumlah uang juga bisa lebih besar dibandingkan dengan short term. Mungkin lo perlu ini buat beli mobil, atau mau sekolah lagi pakai dana sendiri, atau ngumpulin untuk biaya pendidikan anak. Mungkin di sini deposito jadi kurang relevan karena imbal hasilnya yang terlalu kecil untuk jangka menengah. Lo bisa coba ke obligasi negara, reksadana saham, atau bahkan lo bisa coba untuk beli saham sendiri. Kalau lo memang udah pernah belajar tuh caranya cari perusahaan yang kinerjanya oke di harga yang oke. Untuk bisa pilih saham sendiri, lo harus lebih banyak belajar analisa fundamental biar lebih paham kayak apa kinerja keuangan dari perusahaan yang akan lo beli sahamnya. 3. Long term atau jangka panjang. Waktunya lebih dari 5 tahun. Biasanya target jangka panjang itu dekat sama financial security atau keamanan finansial di masa depan. Misalnya nyiapin dana pensiun, warisan buat keluarga, atau mau ngejar financial freedom kayak Bank Raditya Dika. Kalau emang lo berniat untuk investasi jangka panjang, mungkin saham adalah salah satu instrumen terbaik untuk menumbuhkan uang yang lo punya. Asal lo nggak ngasal-ngasal amat milihnya. Nggak semua saham itu kinerjanya baik. Tapi dengan lo belajar sedikit demi sedikit soal laporan keuangan, apa aja faktor yang penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut, mau baca-baca rutin tiap 3 bulan sekali setiap laporan keuangan perusahaan keluar, gua rasa lo cocok untuk mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam bentuk saham. Atau kalau emang lo nggak rajin-rajin banget nih, tapi pengen tetap punya saham, lo bisa ambil reksadana saham. Itu pun sebenarnya lo mesti harus belajar dikit-dikit lah. Karena bagaimanapun investasi adalah kegiatan yang beresiko. Jadi lo mesti paham apa yang lo beli. Atau kalau masih nggak mau belajar juga, boleh cek obligasi negara. Karena itu jauh lebih sederhana dan bunganya atau kuponnya sekitar 6-7% per tahun. Dan dijamin oleh negara. Jadi nggak akan mungkin gagal bayar. Setelah lo tahu targetnya apa dan mau pilih jangka pendek, menengah, atau panjang, ada beberapa hal lain juga yang bisa lo pertimbangkan untuk nentuin target investasi. Yang pertama, tentukan tujuan yang realistis. Apakah angka dan jangka waktu yang lo set di target itu masuk akal dan cocok hitung-hitungannya sama pemasukan lo? Jangan sampai pengeluaran bulanan yang sifatnya wajib dan pokok jadi kepotong dan malah keteteran. Buat minimalisir risiko dan pusing kepala, sebisa mungkin hindari investasi pakai dana utang atau pinjaman. 2. Kenali profil risiko lo. Apakah lo termasuk yang agresif, berani ambil risiko gede buat dapat keuntungan besar? Atau lo termasuk investor konservatif yang toleransi risikonya rendah, yang penting hasilnya stabil dalam jangka panjang? Atau mungkin lo adalah investor moderat yang ada di tengah-tengah nih. Toleransi risikonya sedang, potensi keuntungannya juga lumayan tinggi.
Nah, ini bakal ngaruh sama cara elu ngatur emosi dan kesiapan mental dalam mencapai target investasi. Ketiga, pahami karakteristik instrumen investasi, terutama saham kalau elu emang mau invest tabungan elu di saham. Nggak boleh males baca, karena tugas elu emang harus mantau laporan keuangan seenggaknya 3 bulan sekali, supaya elu bisa tahu perusahaan yang elu invest ini kinerjanya tumbuh atau enggak. Dan yang terakhir, jangan lupa rajin-rajin evaluasi progres investasi elu. Berapa lama lagi deadline elu menuju target? Sekarang yang kekumpul udah berapa persen? Nah, dengan kondisi yang saat ini, apakah strategi lu udah sesuai atau ada lagi yang perlu diperbaiki? Review kayak gini tuh berguna buat mastiin kalau strategi elu on track. Lalu kalau misalnya targetnya belum tercapai sesuai rencana, elu bisa mikirin deh backup plan-nya sebelum terlambat. Jadi sebelum mulai investasi, coba diskusi lagi sama diri elu sendiri. 1. Duitnya mau dipakai buat apa? 2. Kapan target itu mau dicapai? 3. Strategi mana yang cocok buat elu? Dan yang keempat, pastinya apakah kondisi keuangan lu kuat buat support itu semua? Ingat, tujuan yang jelas bikin elu bisa jalan lebih tenang dan lebih fokus. Apapun tujuan investasi elu, baik itu jangka pendek, menengah, atau panjang, elu butuh banget bantuan dari perusahaan sekuritas untuk bantu beli atau jual segala instrumen investasi yang elu pilih. Salah satunya adalah Ajaib Sekuritas. Dengan bantuan sekuritas, elu bahkan bisa beli saham yang baru mau dijual di bursa efek alias IPO. Tentu ini bukan rekomendasi. Kalau memang setelah elu baca prospektus dan segala rencana perusahaannya dan ternyata sekiranya bagus dan elu mau coba beli saham itu, sekarang Ajaib Sekuritas memfasilitasi kegiatan itu. Di halaman utama Ajaib Pro langsung kelihatan IPO. Kemudian elu klik sahamnya, jangan lupa analisa dulu sebelum klik pesan. Dan pastikan elu pesan di tanggal yang sesuai. Gue lebih suka pesan lewat app karena fiturnya mudah banget dan udah gitu nggak ada biaya tambahan. Jadi kalau lo belum daftar, silahkan juga pakai kode gua saham dari nol biar dapat bonus tambahan. Sekarang udah tahu kan kenapa investasi itu harus punya target? Kasih tahu juga dong di kolom komentar. Lo lagi nabung atau invest buat tujuan apa nih sekarang? Sekian dari gua, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.